taruhkan? Dan habitus apa yang dibutuhkan? Kemampuan kita untuk membangun strategi penempatan kapital dan habitus itu yang menentukan kita mendominasi atau kita didominasi. Ya, di semua bidang. Bourdieu ini masuk juga dalam tentu saja keturunan filsuf kecurigaan, ya toh. Tidak ada yang namanya persahabatan tulus, susah gitu. Kalau ditanya, mengapa kamu dekat dengan dia? Ya orangnya baik, mau mendengarkan saya kalau saya curhat. Ya tak? Temannya jadikan kotak sampah. Jadi bagaimana kadang-kadang, lihatlah, kadang-kadang diam-diam sebetulnya selalu begitu. Sulit untuk dilihat. Adakah sebetulnya pemberian tulus? Derrida menulis di bukunya Laduni. Adakah pemberian tulus? Ada enggak? Kok diem nggak jawab? Berarti belum pernah memberi secara tulus, Anda. Adakah pemberian tulus? Kalau Anda memberi, orangnya sudah mengucapkan terima kasih, Anda sudah mendapat imbalannya. Kalau Anda mengatakan, oh, orangnya nggak usah terima kasih, nggak apa-apa, yang penting dia tertolong. Dengan bercerita, dia sudah mendapat imbalannya. Karena dengan bercerita, dia dipuji oleh orang yang mendengarkan, ya toh? Kalau Anda yang mau tahu, nggak dipuji, nggak apa-apa, nggak terima kasih, nggak apa-apa. Yang penting yang di atas tahu. Masih menunggu balas. Ya kan? Coba, apa coba? Adakah pemberian tulus? Ada, satu. Kalau saya telah lupa bahwa saya telah memberi, ya, itu baru tulus. Ya. Jadi nanti kalau 5 tahun lagi ketemu saya pernah ketemu Romo memberi di hutan kayu. Waduh, saya lupa. Saya tulus. Jelas ya, arena ya. Jadi kemampuan kita mengidentifikasi arena. Anda bermain di macam-macam, dalam persahabatan juga, ya. Dalam persahabatan juga. Distinction itu membedakan diri untuk menempatkan diri lebih tinggi dari yang lain. Nanti Bourdieu secara persis menggunakan 3 bidang distinction: makanan, penampilan, dan budaya. Yang nanti banyak sekali. Sebetulnya juga dalam bahasa sehari-hari kita itu distinction loh sebetulnya. Ya, Anda baru saja liburan keliling Eropa, pulang nggak ada yang nanya, ya toh? Waduh, gimana caranya? Lalu Anda yang pura-pura tanya teman Anda, ya toh? Kamu kemarin liburan kemana? Oh, saya ke Bali. Berapa hari? Seminggu. Seneng nggak? Enggak. Kenapa? Seminggu hujan terus. Ah, kesempatan tadi. Sama, saya juga hujan, tapi hujan salju. Ya, bagaimana kita itu diam-diam waktu berbicara itu gitu. Apalagi hubungan dosen dengan mahasiswa. Dosen itu nggak pernah mau kalah. Distinction itu. Nanti kalau ada mahasiswa yang pinter, yang pertanyaannya sulit sekali ya, dosen nggak ini nakal. Kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab, dosennya bisa. Oh, pertanyaannya dirumuskan lagi, biar sesuai dengan tema. Nanti lagi bingung menyusun ya, saya sudah menemukan jawabannya. Oh, ini toh yang kamu maksud. Ya, nanti kalau ada yang langsung keluar mau bilang saya Romo, kalau cuman Bourdieu aja saya sudah baca buku berapa buku. Saya sudah baca 5 buku Bourdieu ini. Lihat ya Pak. Oh, bahasa Inggris. Saya baca aslinya bahasa Prancis. Ya, meskipun belum tentu bisa memahami lebih baik ya. Tapi dengan pengetahuan itu seakan-akan sudah lebih tinggi kan. Ya, itu adalah distinction. Ya. Yang terakhir, konsep yang menarik bagi dia adalah kekerasan simbolis. Apa itu kekerasan simbolis? Kekerasan simbolis adalah di mana korbannya menyetujui jadi korban. Aneh, gitu. Saya beri contoh sederhana. Ada seorang artis mau menikah. Wah, sensasional. Wartawan datang ngerubuti. Mengapa Anda memilih calon Anda Pak Bimo? Langsung dia jawab, karena Pak Mas Bimo mengizinkan saya melanjutkan karir saya. Ini kekerasan simbolis. Mengapa? Mengapa kekerasan simbolis? Menerima, diizinkan melanjutkan karir. Harusnya kan tidak perlu diizinkan.
Harusnya seimbang. Apa salahnya kekerasan simbolis? Kekerasan simbolis adalah pintu masuk kekerasan psikologis dan kekerasan fisik, sehingga seakan-akan benar. Nanti lebaran, pembantu belum kembali, anak sakit. Lalu suami bilang, "Ma, di rumah ya, anak sakit." Lupa, kita akan sama-sama kerja. Loh, kamu kerjakan dulu karena kamu saya izinkan. Kekerasan psikologis. Nanti istrinya jawab, "Pak, gajinya kan tinggi saya." Loh, gitu. Lalu tetangga-tetangga melihat bilang apa? Habis sama suami jawab sih. Jawab pun jadi salah. Ya, ciri kekerasan simbolis apa? Tanda-tandanya salah satu tadinya Anda benar pun jadi salah. Ya. Dan biasanya kekerasan simbolis beroperasi dengan 3 cara. Melalui bahasa, melalui simbol, dan melalui representasi. Bahasa, simbol, dan representasi. Nanti kalau Anda yang sudah pernah buat skripsi atau tesis atau disertasi atau ketemu dosen pembimbing, "Pak, maaf Pak, sudah 3 minggu yang lalu saya menyerahkan bab 4. Lalu dosen jawab, "Lalu? Kapan diperiksa Pak? Emangnya yang saya bimbing cuma kamu?" "Ya tidak Pak. Tapi kan Pak, nanti kan 5 bulan lagi saya harus maju. Kalau kamu gak maju, apakah saya yang salah?" "Ya bukan Pak." "Siapa?" "Ya saya Pak." Jadi kekerasan simbolis itu ketika kita benar pun jadinya salah. Mikirlah itu. Ya. Salah satu cirinya itu. Ciri yang kedua minder, mau ngomong takut gitu. Berarti itu sudah ada relasi kekerasan simbolis. Biasanya ini antara dosen, mahasiswa, pemimpin agama, umat, ya, antara orang tua anak, antara suami istri, ini sering terjadi seperti itu kekerasan simbolis. Jadi bahasa sangat dominan di sini. Nanti juga kalau Anda punya sempat waktu banyak, bacalah kekerasan simbolis ini di bukunya Andre G. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Prof. Absanti. Judulnya Pendidikan Istri. Itu bahasa Prancisnya École de Femme. Itu sangat penuh dengan kekerasan simbolis. Salah satu saja yang saya ceritakan, menarik. Jadi Evelyn, sang istri ini, merasa tidak bahagia, tetapi tidak tahu mengapa tidak bahagia. Lalu dia mulai memikirkan, merenungkan, ternyata dia dan suaminya, Robert, pernah membuat perjanjian menulis buku harian. Dan hanya boleh dibaca setelah salah satu meninggal. Suatu hari, Evelyn sedang menulis buku harian. Robert suaminya datang melihat, sedang menulis buku harian dia. "Iya, boleh dibaca nggak?" "Loh, kan yang buat peraturan kamu, katanya setelah salah satu dari kita mati." Lalu dia suaminya, dasar laki-laki ya toh. "Oh gitu ya. Peraturan kan bisa berubah, nggak apa-apa kan, peraturan kan nggak kaku." "Ya nggak mau saya." "Oh, nggak boleh ya?" "Enggak. Berarti masih ada rahasia yang kamu simpan. Masih ada sesuatu yang kamu tutupi. Lalu apa artinya cinta kalau masih ada yang ditutupi?" Nah, bingung dia terpojok. Ya, bahasa ini ya. Langsung, "Kamu selalu begitu loh." "Ya, tergantung kamu nggak, kalau nggak boleh ya maaf, di pikiran saya nggak bisa menghilangkan kesan bahwa kamu masih menyembunyikan sesuatu." "Ya sudah, boleh. Tapi saya nanti boleh baca punyamu juga." "Enggak masalah." Dikasihkan suaminya. Setelah selesai, dikembalikan. Lalu Evelyn tanya sama Robert, "Mana buku harianmu?" Apa jawaban Robert? "Saya enggak